Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam tanggapan pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada yang beranggapan bahwa ya sudah, berarti Gibran gagal menjadi cawapres. Ada yang mengatakan inilah sebuah sandiwara. Bermacam-macam, teman-teman. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat menanggapi dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, teman-teman? Memutuskan, menyatakan, satu, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023, dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023, selesai diucapkan jam 16.43 dan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Apa? Putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibatalkan? Ya, betul. Tidak bisa dibatalkan. Dari responmu ini aja, akhirnya masyarakat Indonesia tahu bahwa kalian tidak peduli bagaimana caranya. Yang penting Gibran tetap menjadi cawapresnya Prabowo, di mana Partai Demokrat berkoalisi. Kamu nggak merasa menyesali, tidak ada kritikan, tidak ada rasa malu bahwa sampainya Gibran di posisi cawapres di koalisi kalian itu sangat berbau KKN, disinyalir kental sekali bau KKN-nya. Dan sudah dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik di situ. Kalian nggak peduli dengan itu, dan itu menjijikkan dan bikin orang muak gitu. Kalau seperti ini proses awal pencalonan seorang cawapres, kebayang kalau mereka nanti kepilih dan memimpin Indonesia, nggak takut bahwa hal-hal serupa bisa terjadi ke depannya demi keberlangsungan kekuasaan mereka? Kalian nggak peduli lah ya. Tentu ada yang setuju, ada yang enggak. Capres-cawapres masuk akal untuk dibatalkan. MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bapak Jimli As-Sidiki membatalkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Usman atas pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres dari Bapak Prabowo. Akankah ini betul-betul dibatalkan? Ataukah ini masih Mas Gibran masih bisa lanjut sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Nah, terus misalkan Mas Gibran ini dibatalkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, Gantinya siapa gantinya? wakilnya Pak Prabowo siapa kira-kira, teman-teman? Erick Thohir. Di pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Diberhentikan ya? Lo tak bahaya dah. Kok bisa ketua MK-nya diberhentikan? agak lain. Terus kalau ketua MK-nya diberhentikan, putusan yang kemarin gimana? Masih berlanjut atau berhenti? Tukang goreng nih bos, senggol dong, selebeo wadidaw, meledak. Ketua MK-nya diberhentikan. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif. Pak, kalau cuma teguran lisan, saya sama yang lain teman-teman juga bisa, Pak. Ngapain pakai sidang? Sidang tuh pakai anggaran, Pak. Sayang-sayang duit. Mending nggak usah pakai sidang, Pak. Kalau ketahuan emang cuma di teguran lisan doang, ya kan? Sangat terhormat ya,
kedatangan Bapak Prabowo ke rumah saya. Ojo gumunan, jangan kaget kalau memang politik di Indonesia itu politik pragmatis yang seketika bisa berubah-ubah, bahkan di ujung menjelang finish saja sesuatu bisa berubah. Ini Kopi Toji 60 detik saja, karena pada dasarnya kalau di dunia online biasanya kalau membahas politik jadi politikus, membahas agama langsung jadi ustadz. Nah itu yang bukan tidak boleh sih, tapi lebih ke bagaimana kita melihat dari perspektif bidang yang kita kuasai. Kalau melihat misalnya kasus apapun, kita tidak bisa berdebat sekaligus atau otomatis jadi seseorang yang mengetahui dengan detail. Nah, saya menghindar untuk hal itu. Jadi dari sisi search engine optimization, dari sisi search engine marketing, dari sisi algoritma itu saja yang kita bahas biasanya. Nah, tapi ini rame juga karena kemungkinan kalau MK digagalkan keputusan kemarin wakil presiden, ini Gibran tidak bisa menjadi wakil presiden. Nah, Prabowo mungkin ketemu Erick Thohir untuk mempersiapkan cawapres baru. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat kelanjutannya. Cukup 1 menit 13 detik. Adil Katalino Bacuramin Kesaruga Basengat Kajubata. Salam 3 tawai. Arus salam Arus Kalimantan ini, orang Dayak Kalimantan. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran. Nah guys, udah kelihatan kan siapa dalangnya, senarionya, dramanya, sinetronnya. Sekarang udah kelihatan guys, gitu loh. Jadi rakyat Indonesia harus benar-benar cari pemimpin yang tidak ada drama, tidak ada sinetron. Karena kemarin di acara ulang tahunnya Golkar itu Pak Jokowi berpidato harus punya gagasan, katanya. Gagasan politik yang punya bener. Oh ini itu, jangan cuman drama sinetron. Ya sutradaranya siapa guys, gitu. Nah, sekarang udah ketahuan Pak Anwar Usman udah melanggar kode etik gitu. Jadi sekarang ini ada 3 capres, Pak Prabowo, Ganjar, Pak Anies. Rakyat pilih saja yang mana. Yang penting jangan golput. Asal jangan cari pemimpin yang banyak drama. Oke? Itu kata Pak Jokowi jangan cari pemimpin yang banyak drama. Memang begitu. Intinya, ya. Benar kata Pak Prabowo itu harus adem ayem. Politik itu adem ayem, saring rangkul. Tapi kalau banyak drama itu tidak boleh, karena ini bukan kerajaan yang bisa mengalir dari orang tua ke anak ke cucu. Ini bukan, ini harus rakyat yang memilih guys, bukan kerajaan yang banyak drama. Bukan, ini presiden Indonesia, itu rakyat yang memilih, yang menentukan. Jadi rakyat harus benar-benar, oh mana pemimpin yang benar-benar jadi pemimpin yang tidak ada skenario atau drama gitu guys. Itu pesan dari saya. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan yang melanggar kode etik di MK, yaitu Ketua MK. Terima kasih guys. Semoga pemilihan Pilpres 2024 ini benar-benar yang dipilih orang baik, orang jujur dan martabat dan punya gagasan. Bukan yang banyak drama, yang banyak sinetron kayak film-film gitu guys. Oke? Pesan saya, jangan golput, tetap pilih Pilpres ini, capres, cawapresnya pilih guys, semaunya rakyat. Tapi harus nilai mana yang dipilih yang benar-benar jadi pemimpin Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa, Ketua Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bersalah oleh MK. Terbukti telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik sehingga dicopot dari jabatannya. Pertanyaannya, kenapa tidak diberhentikan dengan tidak hormat saja kalau memang sudah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik? Ini juga yang menjadi pertanyaan kita dan semua masyarakat Indonesia. Karena kalau memang sudah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat saja. Kenapa demikian?
Karena ini kan Mahkamah Konstitusi. Orang di sana itu adalah betul-betul orang yang berjiwa negara, kenegaraannya tinggi. Kalau dia memang sudah terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran kode etik, maka kalau masih berada di Mahkamah Konstitusi itu, kita khawatir sekali. Kenapa demikian? Karena banyak sekali kasus-kasus di sana, dan diduga juga bukan hanya terhadap etik saja, bisa saja moralnya seperti suap dan sebagainya. Dan oleh karena itu, saya pribadi kecewa dengan putusan demikian. Seharusnya diberikan pemberhentian dengan tidak hormat. Itulah sanksi yang tepat. Memutuskan, menyatakan hakim Anwar Usman diberhentikan. Halo Indonesia. Aduh. Berarti gagal dong Gibran ini ya kan, jadi cawapres Gerindra ini ya kan. Kalau MK-nya dianggap bersalah dalam memberikan keputusan, ya kan, itu otomatis keputusannya jadi nggak sah kan. Berarti otomatis juga Gibran juga nggak sah itu jadi cawapres Gerindra, ya kan. Nah itu berarti udah gagal itu sih kan si Gibran itu. Kenapa harus nunggu keputusan lagi, ya kan? Udah gagal itu Gibran, karena MK-nya juga dianggap gagal memberi keputusan, ya kan, karena keputusannya dianggap nggak sah. Berarti Gibran juga nggak sah jadi cawapres. Anwar Usman diputuskan bersalah, kemudian diberhentikan, ada teguran secara lisan. Tapi apakah ini menggugurkan keputusan yang lalu ya? Saya pikir akan enggak, teman-teman. Karena keputusan MK itu mengikat. Jadi tidak tergantung setelahnya, setelah ada gugatan. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, adakah strategi gitu yang sudah dilaksanakan, yaitu dengan memutuskan bersalah MK, bersalah, diberhentikan, kemudian ada skenario lain, kemudian Gibran dibatalkan menjadi cawapres, lalu penggantinya siapa? Sepertinya sebenarnya prediksi-prediksi awal sudah saya prediksi ya, sudah saya ramal ya kayak ahli nujum. Satu langkah sudah terbukti, MK pasti akan disalahkan dan kemudian akan diberhentikan. Itu dari awal saya sudah mengetahui hal itu. Apakah strategi kedua ini ya jalannya benar-benar sesuai dengan apa yang saya pikirkan? Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Kalau Gibran gagal menjadi cawapres, gantinya siapa? Menurut kalian yang cocok menjadi cawapres Pak Prabowo itu siapa? Silakan tulis di kolom komentar. Gak usah ribut, gak usah bingung, tetap tegak lurus Ganjar Pranowo yang gak banyak drama. Yang jelas nanti juga akan meneruskan program-program Pak Jokowi, itu pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.